Baik, saya Nisa Karata dengan NIM 2302-2002 dari Prodi PG PAUD. Baik, saya akan membacakan UTS Pedagogi, yang dimana soal pertama yaitu mengapa mata kuliah pedagogi perlu dipelajari oleh calon guru. Nah, di sini pedagogi diperlukan oleh calon guru karena pada dasarnya pedagogi itu memberikan landasan teoritis dan juga praktis tentang bagaimana dia mengajar dengan efektif. Dalam hal ini juga meliputi bagaimana guru dalam pemahaman tentang psikologi, perkembangan anak, strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak, dan teknik evaluasi pembelajaran. Nah, pedagogi juga membantu guru memahami peran mereka dalam membimbing dan mendukung siswa dalam mencapai potensi maksimal secara akademik dan sosial. Soal yang kedua yaitu istilah yang terkait dengan pedagogi antara lain adalah pendidikan, pedagogi, pedagogi, dan pembelajaran. Jelaskan dan hubungan istilah tersebut satu sama lain dalam praktik pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan. Nah, pendidikan merupakan proses formal atau informal di mana seseorang atau individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai dan sikap. Yang kedua yaitu pedagogi. Pedagogi ini lebih memperhatikan ke teori dan praktik pengajaran dan pembelajaran. Pedagogi ini pun juga membahas metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar dan memfasilitasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pedagogik. Pedagogik ini lebih mengacu tentang bagaimana mengajar dan mempelajari, khususnya dalam konteks pendidikan anak-anak. Yang keempat, ada pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan proses di mana individu atau seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru memulai interaksi dengan lingkungan atau pengalaman belajar. Dalam hal praktik pendidikan, istilah-istilah ini saling berkaitan dan mendukung. Pedagogi membantu pendidik atau guru untuk merancang pengalaman pembelajaran yang efektif untuk anak yang pada gilirannya memfasilitasi proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu dalam istilah pedagogik. Dalam istilah pedagogik, pendidikan digunakan sebagai sinonim untuk pedagogi dan menyoroti pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang berfokus pada anak-anak. Selanjutnya yaitu yang soal ketiga. Apakah guru-guru sekarang telah memiliki dan menerapkan ilmu mendidik atau pedagogi? Jelaskan dan berikan contohnya. Menurut saya, belum bisa dikatakan sepenuhnya memiliki dan menerapkan ilmu mendidik karena setiap guru itu memiliki latar belakang, pengalaman, dan tingkat pemahaman guru yang berbeda. Tetapi juga ada guru yang kuat dalam bidang pedagogi dan mereka berupaya menerapkannya dalam praktik pengajaran mereka. Contohnya seperti menggunakan berbagai strategi pengajaran sesuai dengan gaya belajar anak. Di sini guru mampu membedakan pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan individual anak. Selanjutnya mengintegrasikan teknologi dan sumber daya pembelajaran modern dan berkolaborasi dengan rekaman sejawat dan melibatkan orang tua. Selanjutnya yaitu nomor 4, yang dimana soalnya jelaskan pemahaman saudara tentang harkat dan martabat manusia serta implikasinya dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Nah, harkat dan martabat manusia merujuk pada nilai inheren yang dimiliki setiap individu atau seseorang dan menegaskannya bahwa setiap individu memiliki nilai yang tidak dapat ditawar-tawar. Implikasinya yaitu dalam pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa yang merupakan pembelajaran aktif di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, dan menjelaskan selama di kelas. Yang kedua ada lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar yang inklusif ini merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada penerimaan dan partisipasi semua siswa tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi fisik maupun kognitif mereka. Yang ketiga ada pendidikan nilai. Pendidikan nilai ini merupakan usaha sadar yang terencana dalam proses pembelajaran yang membentuk etika,
moral dan budi pekerti peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterampilan untuk diaplikasikan dalam dunia masyarakat, bangsa, dan negara. Keempat, ada pencegahan diskriminasi dan penindasan. Yang selanjutnya nomor 5. Pertanyaannya itu kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama, ada penguasaan materi pembelajaran yang dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam memberikan materi pembelajaran dalam bentuk tema-tema dan topik-topik. Kedua, ada keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Yang ketiga, ada manajemen kelas. Yang keempat, ada pemahaman terhadap keanekaragaman siswa. Nah, yang kelima dan terakhir, ada evaluasi pembelajaran. Nah, dalam hal ini penguasaan kompetensi-kompetensi oleh guru-guru saat ini bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Di antaranya tingkat pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang diterima. Selanjutnya soal nomor 6. Apa itu konsep kecerdasan ganda atau multiple intelligence dan apa kaitannya dengan pendidikan dan pembelajaran? Dan berikan contohnya. Konsep kecerdasan ganda atau multiple intelligence yaitu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Bukan hanya satu jenis, tapi kaitannya dengan pendidikan yaitu memahami bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Contohnya seperti strategi pembelajaran multiple intelligence. Yang selanjutnya ada penilaian yang beragam. Yang ketiga ada pembelajaran peer-to-peer. Pembelajaran peer-to-peer ini merupakan strategi pembelajaran dan pelatihan timbal balik yang melibatkan peserta didik pada tingkat yang sama untuk terlibat dalam pembelajaran kolaboratif. 4. Ada pembelajaran berdiferensiasi. Nomor 7 yaitu sebutkan pilar-pilar pendidikan yang perlu dikuasai oleh calon guru dan berikan contohnya. Nah, pilar-pilar pendidikan yang perlu dikuasai oleh calon guru ada beberapa di antaranya. Yang pertama, penguasaan materi, keterampilan pedagogi, manajemen kelas, kemampuan berkomunikasi, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, penerapannya yaitu seperti seorang guru matematika yang baik akan merancang pembelajaran yang menarik dengan mempertimbangkan beragam gaya belajar anak, memastikan kelas terkelola dengan baik, berkomunikasi dengan jelas, dan teratur mengevaluasi kemajuan anak. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu jelaskan dan berikan contoh landasan pendidikan yang dijadikan titik pijak para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas mereka. Di sini landasan pendidikan adalah prinsip-prinsip teori atau filosofi yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Contohnya seperti dalam pendidikan inklusif, pendidikan holistik, pendidikan karakter, pendidikan berbasis kompetensi, dan pendidikan multikultural. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.